Terima kasih ya untuk Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada Zoom meeting kita pada hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu managing stress for high performers. Karena terkadang kita mau punya high performers, tapi kita stres sendiri. Hari ini Bu Uli mau ngebahas nih bagaimana memanage atau mengelola, mengendalikan stres yang kita punya supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan mental, fisik, dan juga meningkatkan kinerja kita secara keseluruhan. Kita juga tahu bahwa stres tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, terutama dari lingkungan kerja, lingkungan keluarga, dimanapun kita berada. Karena itu, kita akan mulai sesi kita dan belajar dari Bu Uli untuk menjadi high performer dengan memanage atau mengendalikan stres kita. Jadi Bu Uli ini lulusan dari Universitas Indonesia di major psikologi. Kemudian juga masternya ngambil dari Universitas Indonesia, luar biasa ya. Kalau kita lihat dari working experience-nya juga 3 tahun di bagian HRD, kemudian juga Learning and Development Supervisor, juga sebagai manager, dan terakhir Chairman dan Learning Specialist. Ada begitu banyak professional certificate and portfolio. Nggak usah saya bacain ya, yang pasti seluruh pembicara DLTI ini luar biasa, termasuk Ibu Uli. Silakan Ibu Uli untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Susan atas profil yang disampaikan. Selamat malam Bu Helen, selamat malam juga Bapak Ibu, teman-teman yang hadir. Salam kenal, saya Uli. Panggilnya Uli aja ya. Kadang masih agak jengah kalau dipanggil Bu Uli. Apalagi tim di kerjaan kalau sekarang, terutama 2 kantor terakhir itu rata-rata Gen Z. Jadi pengen berasa muda terus. Hari ini kita akan sharing mengenai managing stress for high performance. Kita interaktif aja ya, jadi nggak satu arah. Yang pertama, saya mau bertanya dulu nih ke Bapak Ibu, ke teman-teman. Di antara kita, apakah kita pernah mengalami stres dalam kehidupan kita? Saya minta diketik di kolom chat, pernah atau tidak pernah. Kalau kita pernah mengalami stres, silakan diketik aja satu kata pernah. Kalau nggak pernah, kita bisa ketik tidak pernah. Ya, pernah. Bu Ailing. Pak Hans juga pernah. Bu Tiara pernah. Pak Sulis pernah. Pak Taufik pernah. Tentunya kita semua pernah mengalami stres ya. Dengan kadar yang berbeda-beda, dengan penyebab yang berbeda-beda. Ada banyak hal yang bisa membuat kita stres. Dan caranya mungkin masalah interpersonal relationship, kemudian juga masalah keuangan biasanya ya, kehilangan orang yang kita kasihi, pekerjaan, atau masalah-masalah di tempat kerja, deadline, masalah dengan rekan kerja, atasan, bawahan, banyak banget hal yang bisa membuat kita merasakan atau mengalami stres. Sedang stres katanya. Saat kita stres, kita tuh bisa merasakan banyak sekali perasaan atau emosi. Dan itu juga berbeda-beda. Mungkin boleh dibantu tuliskan, Bapak Ibu, teman-teman yang tadi menuliskan pernah mengalami stres atau sedang mengalami stres, kira-kira apa sih perasaan yang dirasa, emosi yang dirasakan pada saat sedang mengalami stres? Boleh dituliskan di kolom chat apa emosi yang dirasakan pada saat mengalami stres. Perasaan ini pasti sedikit banyak mempengaruhi ya, mempengaruhi keseharian, mempengaruhi produktivitas, kinerja, mempengaruhi apapun aspek kehidupan kita. Sedih, kata Bu Helen. Terima kasih, Bu. Bu Helen kalau lagi stres merasa sedih. Bu Tiara cemas, tidak fokus, kecewa. Bu Helen juga. Pak Hans emosi tidak stabil, marah. Iya, betul. Saya juga sama. Sering sedih, kecewa, marah. Iya, marah sekali ya, Pak Sulistyo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing. Frustrasi ya, kayak benar-benar nggak tahu harus ngapain gitu ya. Semuanya jadi salah gitu ya. Dan ini seringkali ketika terjadi secara berlebihan dan berlangsung lama, ini berdampak tidak hanya pada psikologis kita, tapi juga pada fisik kita. Jadi saya pernah membaca jurnal, ada riset yang mengatakan bahwa stres yang berhubungan dengan pekerjaan itu menyebabkan rata-rata pekerja yang diteliti tentunya itu kehilangan 24 hari kerja dalam setahun karena mereka tidak bisa mengelola stresnya.
Jadi kehilangan hampir 1 bulan hari kerja gitu karena stresnya tadi. Tentunya kita nggak pengen hal ini terjadi kepada diri kita ya, kepada tim kita, kepada bawahan kita, pada organisasi kita, perusahaan kita. Bapak Ibu, teman-teman, tentunya Bapak Ibu familiar dengan istilah individual differences, perbedaan individu. Kita semua memang berbeda-beda tentunya, karakter, kepribadian, profil, dan ini mempengaruhi juga cara kita menyikapi stres ketika kita menghadapinya. Ada orang yang ketika dia stres, dia jadi pendiam. Padahal biasanya dia banyak ngomong. Jadi kita langsung bisa tahu nih gitu, ada indikatornya. Wah, si Uli ini lagi stres kayaknya nih. Tiba-tiba jadi diem. Biasanya ngoceh terus kayak burung beo gitu ya. Ada juga yang jadi ragu-ragu waktu dia ambil keputusan. Biasanya misalnya seorang leader, pimpinan atau supervisor kita, atasan kita, manajer kita. Biasanya kalau ambil keputusan tuh decisive banget gitu. Bisa cepat ambil keputusan, mendelegasikan tugas. Tapi ketika dia stres secara berlebihan, ada leader yang jadi ragu-ragu. Pengambilan keputusannya jadi pelin-pelan, jadi nggak jelas gitu. Solusi yang diberikan jadi gantung gitu ya. Jadi nggak solutif gitu. Ada juga orang yang jadi menunda-nunda mengambil keputusan, lama-lamain kerjaan, gitu. Bahkan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya nggak perlu. Ada nggak di sini yang kalau stres nggak bisa tidur nyenyak? Nah, kita suka bilang, aduh mau buka outlet nih, nggak bisa tidur nyenyak nih, gitu ya. Aduh mau opening nih 1 minggu lagi, gitu. Jadi tidurnya nggak bisa nyenyak. Ada yang mungkin jadi gampang nangis, gitu ya. Jadi cengeng misalnya. Atau jadi gampang marah, gampang tersinggung, banyak gitu. Dan ini hal-hal yang memang kadang kita nggak aware dengan keadaan sekeliling kita ketika rekan kerja kita, kolega kita gitu, mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita anggap biasa aja gitu. Padahal itu sesuatu yang perlu kita sikapi, perlu kita manage supaya tidak berlarut-larut. Bahkan ada juga yang ketika stresnya berkepanjangan dan berlebihan, tidak diselesaikan, dia tuh mengalami ya gejala fisik. Kalau kita bilangnya psikosomatis. Jadi merasakan gejala fisik, padahal sebenarnya nggak ada gangguan fisik, nggak ada gangguan secara fisiologis, tapi dia merasa berdebar, mual, sakit perut, pengen muntah, tiba-tiba sakit kepala, keringat berlebihan. Ini juga tanda-tanda nggak bisa memanage stres. Kalau kita bicara stres, tadi Bapak Ibu juga udah sharing bahwa emosi yang bisa ditunjukkan tuh bermacam-macam. Nah, ini ada fakta menarik juga bahwa banyak riset bisa dibaca juga di jurnal. Mohon maaf saya nggak tuliskan jurnalnya. Ada korelasi yang tinggi antara stres dan emosi. Jadi kalau kita punya kemampuan mengelola emosi yang tinggi atau kita bisa memanage emosi kita dengan baik, maka stres level yang kita rasakan tuh semakin rendah. Kita boleh mengalami problem yang banyak, yang kompleks, yang besar, tapi karena regulasi emosi kita tinggi, kemampuan kita mengelola emosi kita tinggi, maka dampak stresnya tuh rendah. Jadi yang tadi itu psikosomatis, berdebar, keringat berlebih, gampang marah, nggak bisa tidur, mudah tersinggung, tuh nggak terjadi sebegitunya gitu. Tapi sebaliknya, kalau regulasi emosi kita rendah, maka dampak stresnya tuh akan semakin tinggi. Jadi ketika menghadapi problem-problem yang tadi kita bahas di awal, entah itu problem pekerjaan, problem hubungan interpersonal, problem keuangan, apapun itu, kalau regulasi emosi kita rendah, ketika problem itu terjadi, maka level stres kita tuh tinggi. Gejala-gejala atau dampak-dampak emosional yang bisa muncul tuh semakin sering muncul gitu di diri kita. Nah, dan ini pasti akan sangat-sangat mengganggu. Enggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain di sekitar kita. Orang lain tuh siapa aja? Ya, dari lingkup yang paling kecil. Itu orang terdekat kita, keluarga kita. Kalau yang sudah berkeluarga, pasangan, anak, orang tua. Kemudian juga di pekerjaan, kalau yang di lingkungan kerjanya punya tim, bawahannya, atasannya, koleganya, rekan kerjanya, semuanya tuh bisa terdampak. Gitu. Bahkan di luar itu juga ada lingkungan lain gitu yang mungkin akan terdampak. Seperti yang ada di flyer ya yang disampaikan oleh Bu Susan, saya mau sharing tentang emotions. Tadi kan kita bicara kalau regulasi emosi kita baik, maka dampak stres itu menjadi rendah. Apapun masalah yang kita hadapi.
Ini salah seorang self-help author, pengarang buku bestseller, mengatakan bahwa emotion itu adalah energi in motion. Energi in motion itu artinya energi itu mengalir. Jadi dari negatif menjadi positif atau dari positif menjadi negatif. Emosi ini adalah energi yang bergerak. Bergerak di mana? Di dalam diri kita. Yang bersifat psikologis di dalam diri kita. Jika ini tidak diungkapkan, tidak dikelola, maka dia akan semakin menekan ke dalam diri kita. Secara pendekatan wellness, energi emosi yang bersifat psikologis ini itu bisa disalurkan ke dalam hal-hal yang sifatnya fisiologis atau fisik. Ini juga salah satu yang kita mau bahas, tapi mungkin tidak mendalam ya. Kalau saya memikirkan konsep energi emotion ini ya, saya suka ingat anak saya yang saat ini berusia 12 tahun. Jadi buat saya, setiap hari ketika saya mengobservasi dia, saya tuh melihat gitu. Kalau dia nggak punya kesempatan, nggak punya outlet untuk melepaskan energi yang ada di dalam dirinya dia, ya seperti anak-anak kebanyakan lah gitu ya. Setiap hari tuh pengennya lari-larian gitu, apalagi waktu dia kecil pengen melepaskan energi yang ada di dalam dirinya dia. Gitu. Kalau dia kurang bergerak aja sehari-hari, malamnya dia susah tidur, susah konsentrasi. Kalau yang antara 7 tahun sampai 12 tahun, anaknya disuruh capek dulu, capek banyak aktivitas gitu, pulang sekolah ngeles, ikut klub apa, olahraga apa gitu ya, supaya malamnya capek bisa tidur nyenyak. Itu sama juga sebenarnya kalau kita kembalikan ke emotion, energi emotion tadi. Ketika kita mengalami sesuatu yang menimbulkan emosi negatif dalam diri kita, dan itu kita diemin aja, kita keep tanpa kita melakukan apapun, maka dia akan tetap ada dalam diri kita. Dia nggak akan kemana-mana. Pernah mengalami nggak? Tiba-tiba aja nangis, nggak ada alasan gitu. Atau ngeliat teman di sebelahnya lagi kerja gitu, di cubicle sebelah. Dan kok tiba-tiba murung gitu, tiba-tiba meneteskan air mata gitu. Itu bisa aja terjadi karena dia menyimpan stres, menyimpan emosi negatif yang nggak bisa dia keluarin. Ketika kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk melepaskan energi negatif ini, maka dia akan mengubah bentuknya ke wujud yang lain. Bisa jadi gampang cemas, bisa jadi gampang marah, depresi, atau yang paling terkenal deh sekarang ini, sering banget diomong-omongin oleh karyawan, dan kalau manajemen, owner, founder, biasanya paling bingung lah kalau udah ketemu istilah ini. Kalau udah dibilang karyawannya burn out. Di Jakarta tuh paling banyak ya karyawan yang suka bilang, aduh, burn out nih, burn out. Entah dia tahu atau enggak artinya burn out itu apa, tapi seneng banget ngomong burn out. Burn out gitu. Karena ngerasa emosional, ngerasa banyak banget energi negatif, dia nggak bisa keluarin gitu. Pekerjaannya terlalu berlebihan, ngerasa beban kerjanya terlalu berlebihan. Padahal sebenarnya mungkin bukan itu permasalahannya. Ada energi-energi negatif dalam dirinya dia yang dia nggak kelola. Pernah tahu nggak bahwa stres yang berlebihan, masalah emosi yang berlebihan dan nggak disalurkan, itu bisa menyebabkan sakit mah, sakit lambung, GERD. Ada juga yang jadi obesitas karena dia stres, dia makan, stres makan gitu. Kayak saya gitu. Enggak. Ketika kita membiarkan diri kita terus-menerus memelihara energi negatif dalam diri kita dan kita nggak memberikan kebebasan untuk mengeluarkannya, ini yang akan menimbulkan gejala-gejala nggak produktif di pekerjaan. Jadi nggak perform di pekerjaan. Untuk menjadi seorang high performer, tentunya kalau misalnya kita bicara skill, dia udah punya. Baik itu hard skill, technical skill, soft skill, dia udah punya gitu untuk melakukan pekerjaannya. Tapi ketika dia tidak bisa mengelola energi emotionnya dia, energi negatif tidak bisa dia ubah menjadi positif, stres dia tidak bisa manage, maka dia nggak mencapai high performer ini. Jadi dia mungkin masih syukur dia bisa bekerja menjalankan bisnis as usual. Itu masih syukur gitu, masih bagus itu. Yang dihindari oleh setiap manajemen kan adalah karyawannya nggak perform. Boro-boro jadi high performer. Business as usual aja dia nggak bisa jalanin. Dia menjadi tidak perform. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana sih kita bisa melepaskan energi negatif atau emosi negatif kita supaya kita lebih bisa memanage stres ini. Sebenarnya ada banyak cara kayak sharing bahasa umumnya, curhat dengan orang yang kita bisa percaya, atau pergi terapi.
Atau ada juga yang menggambar manga, ada menggambar mandala, banyak ya jenisnya. Ada juga yang melakukan hobi untuk dia bisa mengalihkan stres. Ada yang olahraga, meditasi, join dengan komunitas-komunitas. Ada juga yang menulis jurnal. Ada banyak sekali cara. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Kita akan lebih bahas ke arah 3 kunci untuk mengelola stres. Yang pertama adalah master your thoughts. Jadi kuasai pikiran kita. Kuasai pikiran kita nih apa sih maksudnya? Jadi pikiran kita ini adalah hal yang sifatnya psikologis. Yang tadi itu ya, positive and negative emotion. Nah ini yang kita harus bisa kuasai. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita dulu nih. Start dari dalam diri kita kuasai apa yang ada dalam diri kita tahu dulu. Oh nih sekarang nih saya lagi ngerasain hal yang negatif. Kalau kita nggak bisa mengetahui itu, bagaimana kita bisa mengelolanya? Bagaimana kita bisa memanage, mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan? Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah manage your feeling. Jadi kita mengelola perasaan kita. Tadi kita bicara tentang pikiran, sekarang kita bicara tentang perasaan. Ketika kita menghadapi sebuah problem, ketika kita menghadapi hal yang membuat kita stres, never blame yourself. Jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri. Jadi bukan berarti kita menyalahkan orang lain ya, enggak. Tapi kita menempatkan permasalahan itu pada tempatnya. Setiap permasalahan pasti ada penyebab. Setiap permasalahan pasti ada akibat. Yang menjadi penyebab permasalahan biasanya ada dua. Yang pertama adalah penyebab dari dalam diri kita, itu namanya locus of control internal ya. Dan yang kedua adalah permasalahan yang disebabkan oleh faktor dari luar diri kita, eksternal. Jadi ada internal, ada eksternal. Apapun itu, never blame yourself. Just find what is wrong and then solve it. Jadi jangan salah nih gue salah nih. Jadi self-blaming itu tidak akan membantu kita untuk bisa memanage stres. Ini ada yang namanya distorsi emosi, gitu ya. Distorsi kognitif. Ada kurang lebih kayak 10 macam cara berpikir yang menjadi distorsi kognitif. Jadi yang mendistorsi pikiran kita. Mungkin di next sesi ya, kita bisa bicara tentang distorsi kognitif. Jadi ada 10 hal, dan kita bisa lakukan exercise juga, yang menjadi distorsi kognitif. Sehingga orang kesulitan mengelola perasaannya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memodifikasi perilaku kita. Jadi tadi yang pertama adalah memanage thoughts, apa yang kita pikirkan. Yang kedua adalah memanage feelings, apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga baru kita memodifikasi perilaku kita. Satu hal yang perlu diingat, you are not your emotion. Ketika kita merasa sedih, itu bukan berarti kita orang yang pemurung. Bukan berarti kita orang yang selalu sedih. Itu hanyalah emosi yang kita rasakan ketika kita mengalami stres, mengalami masalah. But it's not you, it's not me. Ketika kita ngerasa marah, kita bilang, saya tuh pemarah ya berarti ya. Enggak, your emotion is not you. Diri kita bukan apa yang emosi yang sedang kita rasakan saat itu. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah emosi yang kita rasakan, maka akan sulit buat kita memodifikasi perilaku kita. Modifikasi perilaku itu yang paling simpel adalah bicara hal-hal fisiologis atau hal-hal fisik yang kelihatan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi perilaku supaya kita lebih bisa mengelola stres. Start from simple things. Nggak perlu yang berat-berat gitu ya. Nanti kalau, aduh, Uli ini backgroundnya psikologi, ngomongnya nih berat-berat nih, hal-hal yang berbau psikologis, terapi-terapi psikologi. Enggak lah, saya juga bukan praktisi psikologi yang bergerak di bidang itu gitu. Itu kan psikologi klinis, terapi. Saya lebih ke learning and development, lebih ke knowledge management. Jadi apa pengetahuan yang saya punya, apa experience yang saya alami itu saya sharingkan. Tadi yang saya sampaikan bagaimana kita memodifikasi perilaku dengan hal-hal yang simple, from little things, from simple things. Contohnya adalah dengan mengelola sleep kita, food kita, dan physical activity kita. Itu 3 hal simple yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa mengingat-ingat lagi berapa jam sih rata-rata kita tidur setiap malam. Mungkin boleh ditulis di kolom chat, kira-kira berapa jam sih waktu tidur kita setiap malam? Kira-kira aja, nggak usah yang terlalu tepat gitu ya. Wah, nggak pernah ngitungin nih tidurnya berapa jam. Pak Hendra 6 sampai 7 jam, Pak Slamet 8 jam, Pak Hans 6 jam, Bu Tiara 5-6 jam, Bu Susan 6-7 jam, Bu Helen 6 jam, 7 jam. Nah, ada yang tahu
berapa jam sih sebenarnya waktu tidur yang paling ideal buat setiap orang? Pak Susilo 5 sampai 7 jam. Oke, Pak. Terima kasih banyak semuanya. Nah, oke, Bu Helen bilang 8 jam. Ya, terima kasih, Bu. 8 jam, 8 jam ya. Sebetulnya, berbeda kelompok umur, maka kebutuhan jam tidurnya itu berbeda-beda juga. Yes, tergantung deep sleep. Terima kasih, Pak Hendra. Kalau bicara deep sleep, tidur yang lama itu bukan berarti tidurnya baik, kualitas tidurnya bagus. Memang kualitas tidur terbaik adalah kalau deep sleep-nya itu panjang. Kalau kita bicara tentang tidur aja nih bisa satu sesi sendiri ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah familiar atau ada yang belum familiar dengan istilah circadian rhythm. Itu adalah siklus bangun dan tidur makhluk tidur. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan berapa sih waktu tidur yang paling baik? Perbedaan kelompok umur maka berbeda juga jumlah jam tidur idealnya. Anak-anak dengan orang dewasa berbeda. Tetapi makin banyak umur, makin dewasa, makin tua dalam tanda kutip, itu makin sedikit kebutuhan waktu tidur. Anak-anak kebutuhan tidurnya lebih banyak dari orang dewasa. Kenapa? Karena dia masih masa pertumbuhan. Regenerasi sel itu masih terjadi sangat-sangat tinggi pada saat anak tidur. Jadi ketika dari bayi sampai dengan di bawah 12 tahun, itu kalau bisa ya tidur lebih dari 10 jam satu hari itu masih bagus. Karena dia masih tumbuh. Semakin besar, semakin dewasa, semakin banyak umur, maka kebutuhan tidur semakin sedikit. Saya juga dulu nggak ngerti. Jadi saya suka bingung. Mama saya tuh sekarang usianya 73 tahun. Mungkin ke sini tuh tidurnya makin dikit. Jam 10 malam baru bisa tidur. Nanti jam 2 pagi udah bangun lagi. Nggak bisa tidur lagi, nggak bisa tidur lagi. Bilangnya selalu begitu. Padahal kita udah usahakan sangat banyak hal gitu ya. Tapi ternyata mas, setelah saya pelajari, oh iya ya, memang ternyata semakin tua, semakin sedikit kebutuhan waktu tidurnya. Tapi yang harus dipastikan adalah kualitas deep sleep-nya. Deep sleep-nya tuh berapa banyak. Orang tidur 8 jam sehari, tapi bisa jadi deep sleep-nya nggak nyampe 2 jam. Kemudian, selain usia, faktor aktivitas juga mempengaruhi. Jadi, semakin tinggi aktivitas fisik yang dilakukan pada saat aktif, maka semakin banyak kebutuhan dia untuk tidur. Contoh atlet, terutama misalnya atlet yang memang aktivitas fisiknya sangat tinggi, dia butuh waktu tidur lebih banyak. Nanti mungkin saya bisa sharing kekhususannya. Kalau nggak bisa di googling juga waktu tidur ideal sesuai dengan usia dan aktivitas fisik. Nah, itu salah satu contoh aja. Kalau bicara tentang modify your behavior. Terkait dengan sleep ini, ada tips yang bisa saya sampaikan, misalnya adalah perhatikan waktu tidur. Mulailah tidur dan bangun tidur di jam yang sama setiap hari. Misalnya kita biasa tidur jam 10 malam, kemudian kita biasa bangun jam 5 pagi, usahakanlah untuk setiap malam bisa tidur jam 10 atau bisa bangun jam 5 pagi. Jadi jangan misalnya hari ini kita tidur jam 10, tapi besok karena kesibukan, karena banyak pekerjaan, kita tidur jam 2 pagi. Besoknya lagi kita tidur jam 1 pagi. Setelah itu kita tidur, ya udah deh karena kemarin aku udah tidurnya tengah-tengah malam mulu, sekarang aku mau jam 8 udah tidur gitu. Nah, itu juga nggak bagus. Cobalah untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Kemudian selain tidur dan bangun tidur di saat yang sama, kedua tips yang saya bisa sampaikan, stop blue light. Jauhkan diri dari blue light di jam tidur yang tadi udah kita tetapkan. Adakah di sini yang punya kebiasaan kalau nggak ada TV nyala nggak bisa tidur? Ada? Jadi kalau TV-nya nggak nyala nggak bisa tidur, lampu nggak nyala nggak bisa tidur. Dulu saya termasuk yang punya doktrin seperti itu di pikiran saya. Jadi TV mesti nyala terus. Jadi TV itu yang nonton saya, bukan saya yang nonton TV. Saya tidur sampai pagi gitu. Ternyata nggak juga gitu ketika saya membiasakan untuk bisa tidur tanpa blue light. Saya matikan TV, saya matikan lampu besar, pakai lampu tidur, kemudian saya jauhkan handphone, maka saya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, blue light itu kalau tadi kita bicara tentang circadian rhythm. Kan kalau zaman dulu ya Bapak Ibu, zaman dulu kan gak ada handphone. Apalagi waktu lampu belum ditemukan gitu. Yang ada hanya sinar matahari. Jadi orang itu bangun dan beraktivitas pada saat ada sinar matahari. Pada saat sinar matahari sudah tidak ada, orang istirahat, tidur gitu ya, rest gitu, tidak aktif. Nah, tubuh kita itu sebenarnya didesain untuk mengenali itu. Ketika ada terang, maka kita aktif. Jika tidak ada terang, maka tubuh kita tuh pasif sebetulnya. Itu yang namanya circadian rhythm, secara simpel ya pengertiannya. Tapi dengan majunya teknologi, dengan banyaknya
modernisasi gitu ya. Circadian rhythm tuh rusak, udah terganggu. Karena apa? Karena setiap hari itu tubuh kita tuh bisa aja mendeteksi ini adalah siang. Karena kita selalu terekspos dengan blue light, sinar UV, dari radiasi handphone, dari laptop, dari TV, dari iPad, dari MacBook. Karena hidup kita sehari-hari sudah nggak bisa terlepas dari benda-benda ini gitu. Dan ketika itu terjadi, tubuh kita tuh mendeteksi, oh ini siang. Jadi dia aktif terus, alert terus. That's why kualitas tidur kita juga jadi terganggu. Tips yang saya bisa bagi adalah ketika jam tidur yang udah kita tentukan tadi di step pertama, maka kita harus matikan laptop, matikan handphone, atau enggak kita lepaskan diri kita dari handphone dan dari TV. Lampu juga kita pakai lampu kecil yang lumensnya kecil supaya memang tubuh kita tuh mendeteksi oh ini malam gitu. Mungkin percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu masih sulit kalau yang belum terbiasa. Tapi kalau sudah lama-lama terbiasa, maka tubuh akan mengenali kembali circadian ritmenya. Yang kedua, selain tidur adalah makan. Siapa sih yang nggak suka makan? Apalagi kita sebagian yang ada di sini kayaknya ada di industri F&B ya, sebagian ya. Makanan memang adalah bagian penting. Dan sekarang makanan tuh bukan lagi hanya kebutuhan, tapi juga lifestyle. Tapi mungkin kalau misalnya kita bicara makanan, ada banyak sekali tips yang bisa kita dapat dari Google. Ada banyak sekali metode mengatur pola makan. Saya nggak bicara diet keto, diet apa gitu. Enggak ya, saya nggak bicara itu. Saya cuma bicara tiga hal yang memang menjadi racun. Yang sedang berusaha saya jauhi juga selama bertahun-tahun belakangan. Tapi memang masih agak sulit, tapi tidak ada salahnya saya sharingkan. Jadi ada tiga racun putih gitu ya buat saya ya. Yang pertama adalah nasi, yang kedua adalah gula, dan yang ketiga adalah garam. Tiga racun putih ini adalah hal simpel yang bisa kita hindari atau kita kurangi untuk bisa secara fisiologis membantu tubuh kita memodifikasi perilaku kita. Itu tentang food, kemudian juga mungkin selain sugar, salt, and rice, mungkin kita bisa bicara tentang mengurangi porsi makan, mengurangi karbo, menambah protein. Nah, ada banyak cara itu bisa kita cari di Google ataupun kita bisa berkonsultasi dengan nutritionist, dengan ahli gizi. Karena beda-beda orang juga beda-beda tentunya kebutuhan gizi yang harus dipenuhi. Nah, yang ketiga adalah exercise. Bapak, Ibu, teman-teman, tahu exercise yang paling gampang yang bisa dilakukan sehari-hari, terutama buat kita yang kerja office hour atau yang kerja di outlet, di resto, atau dimanapun, silakan diketik di kolom chat kira-kira apa menurut Bapak Ibu exercise yang paling simple. Jalan kaki, terima kasih Bu Susai. Jogging ya. Kalau lagi duduk di kantor, di depan laptop, siapa yang suka lupa berdiri? Stretching, yes, thank you. Ini Bapak atau Ibu Siuli, maaf kalau salah. Dansa, kata Pak Susilo. Benar, Pak. Saya juga senang tuh dansa. Bisa jalan kaki, stretching, dansa. Bahkan dari duduk di depan laptop pun kita berdiri gitu ya. Berdiri dan melakukan stretching. Itu udah bisa menjadi exercise. Tai Chi, wah keren banget nih. Kelas berat nih, Pak Susilo nih. Perlu belajar nih saya nih sama Pak Susilo. Ayo atuh. Baik Pak, diatur waktunya ya Pak. Itu tiga hal modifikasi perilaku yang bisa kita lakukan untuk membantu kita memanage stres. Jadi ini tadi tiga hal kita mau lihat dalam satu kesatuan. How we interpret the keys untuk mengelola stres. Jadi dari mulai kita mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita, dan memodifikasi perilaku kita kemudian, ini ketiga hal ini yang menjadi faktor penting. Manage your thought, kemudian kamu bisa memanage feeling, memanage perasaan, dan memodifikasi perilaku kita. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Jalan-jalan ke rumah sakit melihat orang yang lebih menderita dari kita. Itu ya Pak Hendra ya. Jalan-jalan kemana aja sebenarnya. Nggak harus ke rumah sakit juga. Kemana aja boleh. Terima kasih Pak Hendra. Kita bisa exercise karena kita menuliskan apa yang menjadi pikiran negatif kita dan kita mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Ini contoh aja ya, gitu. Exercise kecil aja. Misal, kalau kita bicara di outlet, di toko, saya coba ambil contoh yang relevan dengan kondisi kita. Misalnya ada seorang karyawan atau
waiter atau barista atau chef misalnya, saya merasa down gitu karena customer atau klien itu menolak saya. It means that I'm not good enough. Jadi dia merasa stres gitu. Dia merasa not good enough gitu. He's not a good enough barista, not a good enough chef. Karena customernya menolak dia. Mungkin ketika ini terjadi pada diri kita, atau terjadi pada karyawan kita, ada banyak reaksi, ada banyak respon yang bisa terjadi. Baik dari si orang ini sendiri atau dari orang lain. Pikiran negatif ini adalah sebuah distorsi. Namanya adalah self-blaming. Jadi dia menyalahkan dirinya, dia memandang dirinya buruk. Ini yang harus dimodifikasi. Tadi yang kita bicara, modifikasi. Emotion adalah energi in motion. Dia bisa bergerak dari negatif menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengalami ini, negatif energi, negatif emotion ini, negatif feeling ini, kita harus ubah itu menjadi sesuatu yang positif. Contoh, kita bisa bilang, it just means that he's not the right client. Ya mungkin dia bukan klien atau bukan customer yang tepat, bukan pelanggan yang tepat. Atau timing dia datang ke restoran kita nggak tepat, dia lagi bad mood atau dia lagi apa. Bukan berarti kita tidak memperbaiki kalau ada kesalahan. Seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi apa yang tadi disampaikan di slide sebelumnya itu tetap berlaku ya gitu. Kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, tapi kita cari apa yang salah dan kita perbaiki. Karena negative thoughts ini itu yang bisa menggerogoti. Negative thought ini yang harus dibuang. Actionnya adalah memperbaiki apa yang salah. Mengubah feelingnya, mengubah pikirannya adalah, oh ya, ya mungkin dia lagi bad mood. Mungkin dia bukan klien yang tepat. Mungkin kalau klien lain yang makan masakan ini, dia akan bilang hal yang berbeda. Tapi tidak berarti kita tidak mencari tahu apa yang salah dengan makanan yang kita buat, apa yang salah dengan minuman yang kita buat. Kita harus perbaiki. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ketika ada kejadian bahwa bawahan kita nggak perform, melakukan pekerjaannya dia tidak sesuai ekspektasi. Di sini, kalau kita punya pikiran negatif, maka kita akan bilang, anak buah saya nih harusnya bisa lebih baik dari ini. Gara-gara dia, saya jadi dihabisin sama bos saya jadi dimarahin sama bos saya jadi disalahin sama bos saya. Saya rasa ini hal yang bisa terjadi sama siapa aja. Bisa terjadi sama manajer ataupun supervisor manapun. Ketika ada bawahannya, nggak berhasil, atau ada satu pekerjaan yang tidak berhasil dikerjakan, kita melakukan apa? Blaming others. Emosi adalah sesuatu yang bergerak, emosi adalah energi emotion, maka kita ubah negative thoughts menjadi positive thoughts. Misalnya, seharusnya sih saya bisa berkomunikasi lebih baik dengan dia. Seharusnya saya ambil tanggung jawab lebih gitu. Next, saya akan komunikasi dengan lebih baik dan saya akan perhatikan dia lebih baik. Saya akan monitor dia lebih baik. Mana lebih baik? Negative thoughts-nya atau positive thoughts-nya? Mana yang lebih memungkinkan untuk ada perbaikan atau improvement? Tentunya yang positive thoughts. Ada banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita exercise-kan. Tapi di kesempatan ini mungkin kita berikan contoh dua ini dulu. Kerjaan susah, I can't do that. Betul, bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Betul. Negative thought-nya kerjaan susah, positive thought-nya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Negative thought-nya ekspektasi tinggi hasil sedikit. Positive thought-nya saya bisa belajar dari hal ini hingga besok saya lebih mumpuni. Wah, keren sekali Pak Hendra. Terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih banyak. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian, atensi, dan sharing-sharing yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya kembalikan ke Bu Susan. Baik, terima kasih Bu Uli. Luar biasa malam hari ini saya banyak dapat pelajaran ya, saya sendiri pribadi. Baik Bapak Ibu, kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan, boleh bisa open mic atau ketik di kolom chat, nanti bisa saya bacakan. Pak Hans ada satu komen nih Bu Uli, kasihanilah orang yang belum mengerti. Ini maksudnya gimana Pak Hans? Mohon maaf. Pendek, Mungkin waktunya terlalu pendek Oh, ya, dia pengen lebih panjang lagi. Kalau oke, oke. Mas mungkin maksudnya Mhm. ketika ada orang atau kita disalahkan karena anak buah kita, maka kita mengasihani dia mungkin karena dia belum mengerti kali ya. Jadi kita juga nggak ikut Ah, dia ya, jadi lebih ya, oke. Berempati ya. betul berempati. Ya, Saya mau nanya nih Buli, saya cukup tertarik boleh. dengan tadi 3 racun putih, nasi, gula, dan garam. Apakah dengan mengurangi hal tersebut dapat membantu saya untuk memperbaiki behavior? Dan kenapa gitu? 3 hal tersebut tuh bisa merubah behavior kita.
Mungkin itu kali, Bu. Correct me if I'm wrong ya, karena saya juga bukan nutrisionis, bukan orang yang ahli dalam bidang food dan gizi. Tapi yang saya baca, yang saya pelajari, semakin banyak usia, tubuh kita memang kebutuhan terhadap nasi, garam, dan gula itu menjadi semakin rendah. Bukannya tidak butuh gitu ya, tapi menjadi semakin rendah. Ketika kita bicara tentang apakah ini bisa mempengaruhi perilaku, kembali lagi ke prinsip kalau ketiga jenis makanan ini kita konsumsi secara berlebihan, itu kan sudah secara riset ataupun secara ilmiah itu sudah ada yang menyatakan bahwa tidak baik nasi karena kan mengandung kadar gula yang tinggi kecuali mungkin beras merah atau beras apa gitu ya. Terutama gula ya dan kan terkait dengan bisa menimbulkan diabetes atau juga penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Dan juga garam. Garam kan menimbulkan hipertensi, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit jantung dan lain sebagainya. Lebih ke bagaimana kita mengurangi ketiga unsur ini. Kalau memang orang yang misalnya posisinya seperti saya, posisi seperti saya ini dalam arti berat tubuhnya memang sudah tidak ideal pada saat ini. Kalau saya tidak mengurangi itu, maka saya bisa expose dengan kemungkinan ya mungkin hipertensi, penyakit gula, jantung dan lain sebagainya. Balik lagi tadi yang saya sampaikan Bu Susan, bahwa setiap orang tuh punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Barangkali di saya mengurangi 3 racun putih itu adalah cara yang baik gitu, karena saya melakukan ini juga atas konsultasi ke kayak semacam personal trainer lah gitu ya, yang sudah melakukan exercise, mengukur body mass index saya, kadar fat saya gitu, segala macam gitu ya. Pada saat itu saya mendapatkan hasil, ya memang harus mengurangi gula, garam, ya gula dapat dari nasi dan minuman-minuman manis. Kenapa ini bisa memodifikasi perilaku? Kalau dilihat dari sisi self, memiliki tubuh yang sehat, itu kan salah satu indikatornya adalah memiliki berat badan atau body mass index yang normal. Kan kalau body mass index itu dia ada yang underweight, normal, overweight, obesitas, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita bicara orang bisa perform physically secara baik adalah kita ketika dia memiliki body mass index yang normal. Ketika orang memiliki body mass index di atas ataupun di bawah normal, maka dia harus memodifikasi. Dan ketika seseorang memiliki body mass index di atas atau di bawah normal, artinya ada kemungkinan besar dia akan memiliki problem dengan kesehatannya. Gitu ya, baik dia underweight, dia overweight, dia obesitas atau apapun. Dia akan memiliki problem dengan masalah kesehatan fisiknya. Nah, ketika kesehatan fisiknya tidak normal atau dia struggling dengan kesehatan fisiknya, maka dia kan harus fokus pada kesehatan fisik juga, pada pengelolaan emosi juga, thought-nya dia juga, feeling-nya dia juga. Jadi permasalahannya tuh menjadi semakin kompleks. Jadi tadi ketika saya bicara fisiologisnya, coba di-manage. Jadi supaya itu nggak menjadi secondary factor lagi untuk dia memanage emosionalnya dia gitu. Ketika tubuhnya dia sehat, ketika jam tidurnya dia cukup, ketika dia melakukan exercise, maka secara fisik tuh dia udah nggak ada problem. Jadi dia bisa fokus mengelola pikirannya dia, mengelola emosinya dia. Ketika dia dihadapkan dengan pekerjaan yang sulit, dia dihadapkan dengan permasalahan yang berat, dia harus mengambil keputusan. Physical problem udah nggak jadi masalah buat dia. Jadi kayak semacam secondary variable yang ini tuh udah nggak jadi masalah. Gitu. That's why pendekatannya ini holistik gitu ya. Jadi mind, body, and soul. Jadi ada bicara pikiran, bicara perasaan, dan bicara tubuh. Pikirannya bagus, tapi kondisi fisiknya sakit-sakitan. Dia tidak bisa mengelola asupan nutrisinya, tidurnya kurang gitu. Lama-kelamaan pasti akan mempengaruhi dalam dia mengelola stres atau menghadapi stres. Dan ketika berlarut-larut, maka akan mempengaruhi performa. Jadi untuk menjadi seorang high performer, untuk menunjukkan performance yang terbaik, itu menjadi hanya cita-cita dan angan. Gitu sih Bu, panjang dah penjelasannya. Mohon dimaafkan. Oke, luar biasa, Bu. Ya, seperti yang bilang, harusnya ada sesi tersendiri ya untuk Dengan senang hati. ini. Terima kasih banyak. Iya. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Steven. Mm-mm.
Iya, Bagaimana cara bagaimana? mengatasi case kesulitan tidur di mana bisa bangun subuh dan sulit tidur lagi? Oh iya, Pak Steven mungkin boleh open mic. Kira-kira pada saat mengalami kesulitan tidur, bangun subuh dan sulit tidur lagi itu tidurnya jam berapa, Pak? Jam 10 sih. Jam 10 malam. Mm-mm. Jam 10 malam tidur, kemudian subuh-subuh udah bangun subuh-subuhnya jam berapa, Pak? Jam 3 gitu. Jam Oh, 3 jadi tidurnya 5 jam. Bapak kalau mau tidur, biasanya sebelum tidur Bapak aktivitasnya ngapain ya, Pak? Apakah beraktivitas dengan handphone, laptop, TV, dengan blue light atau enggak? Handphone Handphone termasuk. Oke. Terus apa lagi, Pak? udah Lampu, matiin. lampu matiin. Oke. Nah, ketika Bapak bangun subuh-subuh itu dan nggak bisa tidur lagi, apa yang muncul di pikiran Bapak pada saat itu? Banyak nyampuk-nyampuk lah. Oh, nyampur-nyampur. Kira-kira apa aja, Pak, nyampur-nyampurnya? Boleh nggak disampaikan? Mungkin personal, interpersonal. Personal tuh permasalahan diri sendiri. Interpersonal tuh dengan orang lain, atau pekerjaan, karir, atau di luar itu. Atau nyampur-nyampur semuanya yang tadi saya sebutin. Semuanya campur gitu lah. Oke, semuanya campur. Nah, mungkin kalau boleh ya, Pak. Saya juga nggak tahu ya, the real problem harus digali lebih jauh. Mungkin kalau boleh, saya usul handphone mungkin Pak boleh dijauhkan dulu 1 jam sebelum tidur. Mohon maaf, Pak Steven usia berapa Pak? 17. Suka mabar? Enggak. Oh enggak, oke. Kenapa saya tanya? Karena biasanya di usia-usia segitu tuh kan masih suka mabar gitu ya. Online ya, biasanya games online atau e-sport gitu ya. Nah, kalau enggak berarti mungkin Kak Steven bisa coba journaling. Saya coba melakukan journaling. Jadi sebelum tidur, saya Kak Steven sudah menentukan Kak Steven mau tidur jam berapa setiap hari. Misalnya jam 10 malam. Jadi kalau misalnya Kak Steven mau tidur 7 sampai 8 jam, jadi Kak Steven pengen bisa tidur jam 5 pagi bangunnya ya, jangan jam 3 pagi gitu. Jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu cukup ideal lah sebetulnya. Nah, mungkin 1 jam sebelum tidur sudah tidak perlu lagi berinteraksi dengan blue light, dengan handphone, laptop, atau gadget lah. Kemudian, di waktu 10 jam itu, Kak Steven bisa melakukan journaling. Jadi, Kak Steven bisa gunakan buku catatan atau agenda ya, dengan alat tulis. Jadi, jangan pakai handphone, jangan pakai memo yang di handphone, karena itu kan blue light lagi. Kak Steven bisa menuliskan apa saja yang Kak Steven sudah lakukan hari ini. Kemudian, Kak Steven tulis juga apa yang belum dilakukan. Jadi, apa yang kita mau lakukan di besok hari. Kalau secara teorinya hipnoterapi gitu ya, ketika kita melakukan journaling, kita masukkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Dan misalnya ini akan kita lakukan lagi di besok atau di hari-hari yang akan datang. Kemudian kita tutup agenda kita, catatan kita letakkan. Maka untuk hari ini, apa yang menjadi pikiran kita sudah kita tuangkan ke dalam jurnal ini dan kita tutup sementara. Jadi ketika kita tidur, di alam bawah sadar kita tuh sudah tidak bekerja lagi untuk memproses pikiran-pikiran ini. Jadi dituliskan, itu yang namanya journaling. Ketika kita mau tidur, kita jurnal, kita tutup, kemudian kita tidur. Jadi alam bawah sadar kita sudah tidak memproses lagi apa-apa yang ada dalam pikiran kita sebelum kita tidur tadi. Biasanya dengan melakukan journaling, setelah beberapa kali melakukan journaling secara rutin, orang-orang yang melakukan metode ini, itu dia bisa memiliki kualitas tidur yang lebih banyak. Itu satu. Yang kedua adalah bisa jadi waktu tidurnya Kak Steven itu sebenarnya memang sedikit, tapi kualitasnya sudah baik. Makanya jam 3 pagi itu sudah bangun. Kalau misalnya Kak Steven punya yang namanya fitness tracker atau smartwatch, mungkin Kak Steven bisa pakai itu pada saat tidur untuk bisa men-tracking sleep score-nya. Sleep score-nya berapa. Jadi kalau kita menghitung sleep score, kita akan tahu gitu bahwa tidur kita nih deep sleep-nya berapa banyak. Bisa jadi kualitas tidurnya Kak Steven memang sudah baik. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah ketika bangun jam 3 pagi itu perasaannya tubuhnya merasa enak atau nggak enak. Kalau misalnya tubuhnya ngerasa nggak enak nih, jadi nggak seger gitu. Pagi-pagi beraktivitas jadi nggak seger. Berarti memang deep sleep-nya kualitasnya nggak kurang baik. Mungkin bisa dicoba dengan melakukan journaling. Jadi 1 jam sebelum tidur sudah take off the phone gitu ya, put the phone down, put the gadget down, and then lakukan
Bukan journaling. Letakkan, biarkan jurnal itu ada di samping tempat tidur kita, dan ketika kita tidur, alam bawah sadar kita tidak akan mengolah lagi informasi atau pikiran-pikiran yang kita pikirkan sebelum kita tidur. Mungkin itu bisa dicoba dulu ya, Kak Steven. Terima kasih. Makasih Bu Uli. Bu Uli, ini ada lagi. Aneh nggak waktu tidur nggak bisa, tapi waktu bangun mau tidur. Maksudnya tuh jamnya tidur, nggak bisa Hmm. tidur. Udah pagi gitu, udah harus beraktivitas, tapi malah ngantuk pengen tidur gitu kan. Mungkin bisa dielaborate pertanyaannya Pak Susilo. Waktu jamnya tidur itu yang Bapak lakukan apa, atau sebelum jam tidur yang dilakukan apa? Sama sih sebenarnya step-stepnya seperti yang tadi Kak Steven. Jadi bisa dilakukan juga, bisa berlaku. Kalau Pak Slamet nih, apakah masih berlaku mengatasi susah tidur dengan menghitung domba? Hitung duit kalau saya mah. Itu sebenarnya salah satu trik aja supaya tidak memikirkan apa yang menjadi beban pikiran sehari-hari sih Pak. Menghitung domba itu salah satu hacks aja gitu, salah satu trik seperti journaling atau yang lain-lain ya. Baik, terima kasih banyak nih Bu Uli. Hari Iya, Bu Susan sama-sama. kita dapat pelajaran yang baik sekali ya. Dan ternyata lewat tidur, lewat makan, dan lewat olahraga, kita bisa mengendalikan emosi kita ya. Jadi memang 3 poin itu, 3 hal itu kadang-kadang kita pandang sepele dan kadang-kadang malah jarang kita perhatikan. Malah itu yang bisa menjadi sumber kita untuk mengelola emosi kita, untuk mengelola stres kita ya. Gitu ya Bu ya. Salah satunya betul, betul. Baik, mungkin ada closing statement dari Bu Ulis. Oke, terima kasih Bu Susan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya. Saya ingin sampaikan, jangan lupa gitu, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, entah kita di sekolah, di tempat kerja, atau di dalam keluarga, dimanapun di komunitas, usahakan untuk dapat mengelola pikiran kita. Kemudian, dengan kita bisa mengelola pikiran kita, maka kita bisa mengelola perasaan kita, dan kita bisa memodifikasi perilaku kita. Ketiga hal ini adalah hal yang saling terkait. Jadi thoughts, feelings, and behavior itu adalah 3 hal yang holistik ada dalam diri kita, dan always try to manage the three of them, karena ini hal yang tidak bisa kita paksa satu sama lain. Itu Baik. aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Uli. Dan kami pasti menanti sesi-sesi Bu Uli selanjutnya ya. Luar biasa sekali. Thank you, thank you. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bu Uli dan kita bisa kasih applause lewat reaction. Baik, terima kasih banyak Bu Uli buat malam hari ini, buat pelajarannya. Dan sampai kita ketemu di sesi-sesi yang lain.